sisi moralitas dan etika Haldi Sabri. Ia bahkan mengungkit kutipan kontroversial dari wawancara Irish Bella sebelumnya yang menyebut pemindahan Amar Zoni sebagai kado pernikahan terindah. Merasa istrinya disudutkan dan harga dirinya sebagai pengusaha kaya terinjak-injak, Haldi Sabri akhirnya hilang kendali. Wajahnya memerah padam. Cukup Mbak Dewi, Anda sudah keterlaluan. Anda terus-menerus menyerang kami dengan isu tak berdasar. Saya datang ke sini untuk klarifikasi, bukan untuk dihakimi dan difitnah. Haldi meninggikan suara, menunjukkan kemarahan yang selama ini ia pendam. Namun amarah Haldi justru menyulut api kemarahan Dewi Persik. Sebagai sahabat yang merasa Amar Zoni telah diperlakukan tidak adil, Dewi Persik pun tak tinggal diam. Ia bangkit dari kursinya, menatap lurus ke arah Haldi Sabri dengan sorot mata penuh kebencian. Anda yang keterlaluan, Mas Haldi. Kami di sini bukan pengacara Anda. Kami hanya ingin kebenaran, tapi jika Anda datang ke sini hanya untuk pamer kekuasaan dan merasa paling benar, silakan keluar dari studio saya. Kami tidak butuh orang yang tega menggunakan uang dan koneksi untuk menghancurkan hidup orang lain di acara ini. Suara Dewi Persik menggelegar memenuhi studio. Keadaan menjadi sunyi senyap. Host lain seperti Rian Ibram dan Karen Delano hanya bisa terdiam, syok melihat keberanian Dewi Persik. Tak sadar, Dewi Persik lantas menunjukkan ke arah pintu keluar. Silahkan Irish Bella dan Mas Haldi Sabri, Anda boleh pergi sekarang. Kami usir Anda dari pagi-pagi ambyar. Mendengar ucapan pengusiran yang tegas itu, Irish Bella langsung berdiri. Wajahnya memerah, menahan tangis dan rasa malu yang luar biasa. Haldi Sabri yang sebelumnya marah, kini terlihat kaget, kalah telak, dan tak berdaya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia menarik tangan Irish Bella dan pasangan itu bergegas meninggalkan studio, diiringi pandangan dingin seluruh kru dan host yang tersisa. Peristiwa pengusiran ini menjadi viral dalam hitungan menit, menjadi bukti bahwa kekuasaan dan uang tidak selalu mampu membungkam mulut publik dan sanksi sosial. Mungkin ini adalah karma yang harus dibayar mahal oleh Irish Bella dan Haldi Sabri atas dugaan skenario jahat mereka terhadap Amar Zoni. Pintu-pintu televisi perlahan mulai tertutup dan pasangan ini harus menghadapi murka publik yang tak terbendung. Sungguh malang nasib yang kini melanda pasangan selebritas yang tengah menjadi sorotan tajam publik, Irish Bella dan sang suami pengusaha kaya raya Haldi Sabri. Kemewahan dan kebahagiaan yang baru seumur jagung mereka pamerkan di media sosial kini seolah ditelan bumi, berganti dengan cercaan, sanksi sosial dan puncaknya peristiwa memalukan yang terjadi di salah satu studio televisi nasional. Irish Bella dan Haldi Sabri kemarin harus menanggung malu bukan main. Mereka diundang sebagai bintang tamu di acara talk show kontroversial yang selalu mengupas tuntas isu-isu terpanas pagi-pagi ambyar. Publik menanti berharap pasangan ini memberikan klarifikasi resmi atas badai gosip yang menghantam rumah tangga mereka. Hari ini kita eksepsi ya bedanya. Sebelumnya ini kan kemarin sudah ya? Yang mulia, Ya, silakan. Hari ini kan memang kami sedang eksepsi ya mulia. Iya. Namun bagaimana kita mau bisa melaksanakan sidang eksepsi ini kalau untuk komunikasi saya bersama PK saja itu sangat dibatasi sekali. Lalu kedua juga kami tidak dapat kertas dan pena untuk menulis eksepsi pribadi dari kami masing-masing gitu. Jadi sebenarnya saya rasa ini tidak ada yang bisa disampaikan tentang eksepsi ini gitu ya. Jadi kami sekali lagi masih tetap berharap untuk bisa dihadirkan offline selama persidangan yang mulia. Ini yang bukan ini saya mewakili dari semua terdakwa di sini gitu loh. Karena sampai saat ini sangat susah sekali untuk berhubungan baik. Dr. Camelia akhirnya mengungkap alasan ia tetap bertahan dan ingin menikah dengan Amar Zoni. Menurutnya, Amar bukan sosok buruk seperti yang banyak orang kira, melainkan pria yang sedang berjuang memperbaiki diri. Ia melihat perubahan besar pada Amar sejak pertama kali bertemu. Meski Amar kini terjerat kasus hukum, Camelia tetap setia mendampingi karena yakin Amar hanya butuh dukungan dan kasih yang tulus. Guys, kita masuk lagi ke segmennya Irish Bella dan Amar Zoni. Nah, ini ada kabar terbaru lagi ya. Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa VT ya terkait Amar ya. Dan ini ada VT lagi harus kita lihat dan kita tentunya reaksi atau komentari. Buat kalian yang mau komentar bisa tulis seperti biasa di kolom komentar. Dan buat kalian baru mampir jangan lupa nih bantu subscribe supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral sekarang guys ya. Nah ini kita lihat ya infonya dari Amar dan Irish Bella ya.
Dengan mata berkaca, Iris Bella tak mampu menahan haru. Ia menyampaikan rasa terima kasih tulus pada Dr. Camelia, wanita yang telah menunjukkan ketulusan sejati untuk Amarzoni. Baginya, Camelia bukan sekadar sosok penyayang, tapi wujud nyata dari cinta yang tak menuntut balasan, tak melihat harta, hanya berlandaskan keikhlasan dan kasih yang murni. Waduh. Nah, ini ada berita. Tadi terbukti sudah ya, berkat doa dan dukungan netizen. Alhamdulillah kini Amarzoni terbuka tidak bersalah dan akan segera dipulangkan ke Jakarta dan akan direhab ya. Pihak apart pun sudah mengantongi ya identitas pelaku yang telah menyelipkan itu ya barang itu di kamar Amarzoni. Viral dari Amarzoni ya, dia dibebaskan kembangan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto yang dibantu oleh Raffi Ahmad dan Hotman Paris ya, pengacara kondang. Jadi kabarnya itu bahwasanya dia dilimpahkan ke Nusa Kambangan gara-gara apa? Gara-gara dia ya sebenarnya dia itu kan itu yang seharusnya bukan ke pusat rehab, bukan di penjara sampai di ke Nusa Kambangan gitu. Nah, ini masih simpang siur nih beritanya kan gitu. Masalah Bapak Prabowo yang membebaskan Amarzoni gitu. Ada yang bilang hoax, ada yang bilang itu beneran gitu. Dan ada kabar lagi bahwasanya yang terlibat ini ya masalah si Amarzoni dilimpahkan suaminya Iris Bella, Haldi Basri. Ya, bener apa tidak kita nggak tahu nih gitu. Nanti kita lihat kabar-kabar selanjutnya ya, kebenarannya seperti apa nantinya. Oke, gitu aja ya. Nah itu dia guys Hakim ya. dan jaksa pasti sabotase. Kalau ini beneran pasti kesian banget kan si Amar. Yuk kawal terus apapun upload tentang Amarzoni, kawal terus diposting ulang, like, komen, dan teman-teman harus sebarkan biar kasus ini benar-benar tuntas dan sidang berikutnya harus kita dukung, bisa offline ya teman-teman. Sidang itu di mana-mana harus offline biar jelas loh hasilnya. Kuasa hukumnya aja susah banget buat komunikasi sama Amarzoni. Gimana mau ketemu sama kliennya aja. Kuasa hukum itu kan harus tahu, harus ada komunikasi dengan kliennya. Tolong banget ini harus di-up loh kasusnya Amarzoni ini, tolong dibantu banget. Para influencer yang udah gede-gede banget, tolong dibantu banget kasusnya Amar ini. Adit, ini kan baru pertama ya datang. Apakah nextnya? Kemarin datang. Kemarin kemarin itu. Akankah tiap minggu mencoba menemani Bang Amar? Iya Mbak, Insya Allah Mbak, aku kalau misalkan disuruh ditemenin sana aku mau, gitu loh, nggak masalah gitu. Jadi ya seorang adik gimana ya rasanya, apalagi banyak berita yang Bang Amar kaki terus tangannya dulu. Ya perasaan seorang adik seperti apalah ya, itulah. Mau minum aja mau tutup matanya gitu kan. Jadi ya emang harus ya seorang adik pasti kalau misalkan nanya perasaannya gimana sakit banget pasti. Selama ini sebelum tahunya pertanyaan kamu sebagai adik pernah nggak sih dimintain uang sama Amar? Iya loh, bukan masalah dimintain uang, jangan salah. Jadi kita ini bertiga ada bisnis, Anjir, aku, Bang Amar. Nah, jatahnya Bang Amar itu memang dipegangnya sama aku, gitu loh. Jadi jangan salah sangka. Tapi juga ini Adit juga kerja, jadi aku juga nggak bisa memaksakan Adit untuk. Laki itu beda sama perempuan. Jadi kalian juga harus bedain. Laki-laki itu beda makanya sama perempuan. Jadi Bang Amar lebih nyaman ke aku karena lebih gampang ngomongnya. Kalau Adit kan udah syuting segala macam gitu lah. Dia juga banyak yang diurus gitu. Ini bukan soal uang dari aku karena intinya Bang Amar tuh percaya sama aku. Kadang-kadang Adit juga transfer ke aku gitu buat Bang Amar nitip karena emang semua iya, jadi kayak mungkin nggak apa ya, maksudnya tidak usah terlihat ke media segala macam lain, nggak harus apakah Aditya Zoni memberikan uang ke Amarzoni, nggak usah ditanyain itu, nggak usah gitu. Maksudnya kayak nggak perlu tahu juga. Walaupun Adit juga sibuk, Adit tuh tetap komunikasinya tuh sama aku, pasti nanyanya, Kak gimana, jadi dia udah berapa kali, Kak gimana, udah bisa kunjungan belum, belum. Ini barang-barangnya Bang Amar udah sama dokter ya? Ya, karena emang waktu itu di rumah aja takut nggak muat, barang-barangnya banyak, makanya dibagi dua, sebagian dia Adit, sebagian dia aku gitu. Jadi ada pikiran liarnya, gua itu nggak mau aku. Ngurusin. Padahal lebih banyak tuh barang-barang Bang Amar di situ ada. Foto-foto. Sekali lagi beda laki-laki, beda sama perempuan gitu. Jadi nggak yang gimana, maksudnya nggak bisa
100% terjun gitu loh. Gitu kan aku juga nggak bisa memaksa juga, mereka punya pekerjaan gitu. Jadi kalau mereka juga ada waktu pasti kita tuh rame-rame ke sana ya kunjungannya. Jadi mungkin banyak netizen yang mau ngeraguin ketulusan Camelia. Oh enggak, jangan diragukan. Ketulusannya saya waktu itu sempat ngomong kan, waktu itu kan saya nggak mau ikut campur ya hubungannya Bang Amar sama dokter. Cuman tapi saat ini saya melihatnya luar biasa tulus banget ya. Saya dukung 1000%. Mudah-mudahan sampai ke pelaminan ya, menikah ya, mudah-mudahan bahagia dua-duanya. Saya doain yang terbaik. Berarti ini Kak. Berarti asis gua berhasil kan? Gua kenalin masjid ya. Sekarang Adit yang kenalin aku sama Bang Amar. Tapi nyumbangnya berhasil kan ya. Iya. Awalnya kita kan mungkin ya. Kita yang berani, jadi dia nyumbangin. Jadi secara naluri, secara alamiah berjalan. Iya. Ya proses lah itu dari atas. Nah, itu dia guys ya, infonya terkait Amar Zoni ya, dan tadi barusan sudah diklarifikasi ya terkait katanya adiknya tidak inilah ini. Nah, tadi sudah dijawab langsung oleh adiknya Amar Zoni ya. Nah, mungkin kalian punya reaksi atau kolom komentar, punya kritik ya, atau ya komentar seperti biasa, reaksi atau komentar bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa bantu subscribe, dan aku juga ada channel yang kedua yaitu Kelvin Musik ya. Mungkin kalian yang mau denger karya aku musiknya bisa denger di Kelvin Musik ya guys ya. Sekian dulu guys, dan kita bertemu lagi. See you guys.